Baiklah teman-teman, di sini kami kelompok 1 akan membawakan materi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Enjoy videonya ya. Produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi, memperbanyak jumlah barang atau jasa, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, meningkatkan lapangan pekerjaan, menjadi sumber penghasilan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua faktor tenaga kerja atau labor, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat faktor kalian atau skill. Selanjutnya teori perilaku produsen, ialah suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Adapun pihak-pihak dalam distribusi yaitu A. Agen, B. Makelar, C. Komisioner, D. Importir, E. Eksportir, F. Pedagang besar atau grosir, G. Pedagang eceran. Faktor yang mempengaruhi produksi. A. Produk. Produk berkaitan dengan objek fisik yang dihasilkan perusahaan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain nilai barang, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, dan keluasaan lini produk. B. Pasar. Saluran distribusi dipengaruhi pola pembelian konsumen. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembeli. Produsen. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari segi produsen antara lain pendanaan, pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. D. Perantara. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain pelayanan perantara, keuangan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Selanjutnya konsumen. Konsumsi ialah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda atau barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Yaitu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yang terdiri dari beberapa. Yang pertama, adanya tingkat pendapatan, kedua, tingkat harga barang dan jasa, ketiga, ketersediaannya barang dan jasa. Di sini ada gambar 4 pelaku ekonomi. Yang pertama itu terdiri dari rumah tangga. Rumah tangga adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya. Dua itu perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat potensial. Ketiga, adanya pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah mengendalikan perekonomian untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Misalnya, tingkat pengangguran yang rendah, tingkat inflasi yang rendah, keseimbangan neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada macam perusahaan menurut status kepemilikan. Yang pertama itu ada perusahaan perorangan, yang kedua itu ada persekutuan yang terdiri dari firma, CV, dan perseroan terbatas. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah aliansi atau kerjasama yang didirikan oleh seseorang untuk menjalankan bisnisnya. Orang yang menjalankan perusahaan ini juga seorang pemimpin. Yaitu kita akan membahas perusahaan perseorangan. Apa itu perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah kegiatan usaha yang modal dan manajemennya ditangani oleh satu orang yang bertindak secara menyeluruh. Materi selanjutnya kita akan membahas firma. Apa itu firma? Firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Materi selanjutnya itu ada perseorangan terbatas. Apa itu perseorangan terbatas? Perseorangan terbatas adalah suatu bentuk organisasi bisnis berbadan hukum yang anggotanya terdiri atas para pemilik saham. Sebagai bukti atas para pemilik saham, para anggota diberi lembar saham. Jumlah lembar saham pemilik didasarkan pada jumlah modal yang disetor, dibagi dengan nilai nominal. Selanjutnya, masyarakat luar negeri. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari bagaimana hubungan politik negara tersebut dengan negara lain. Oleh karena itu, permasalahan perekonomian juga sangat dipengaruhi oleh masalah dan situasi luar negeri. Selanjutnya itu ada ekspor impor.
Ekspor-impor merupakan hubungan dagang yang akan menghasilkan devisa bagi kedua belah pihak, dan hubungan ini sering disebut juga perdagangan luar negeri. Besarnya perdagangan luar negeri dapat diketahui melalui neraca perdagangan. Hasil neraca perdagangan ini merupakan utang piutang luar negeri. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan ekspor-impor. Yang pertama yaitu hubungan regional. Yang pertama, kerjasama pemanfaatan bersama sumber daya alam. Yang kedua, kerjasama berdasarkan industri. Yang ketiga, kerjasama berdasarkan komplementasi industri. Yang keempat, kerjasama berdasarkan tarif preferensial. Yang kelima, kawasan perdagangan bebas. Dan yang keenam, pasar bersama atau kesatuan biaya masuk. Yang kedua, hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan kerjasama ekonomi antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan tidak perlu memperhatikan letak kawasan maupun benua di mana negara tersebut berada. Misalnya hubungan antara Indonesia-Amerika, Jepang-Eropa, dan Indonesia-Taiwan. Arus barang dan uang. Dengan menyederhanakan perekonomian suatu negara menjadi perekonomian dengan hanya dua pelaku, yakni rumah tangga dan perusahaan. Arus barang dan jasa atau arus lingkaran kegiatan dapat dilihat pada peraga. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang pertama, sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Yang ketiga, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Yang keempat, berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Yang kelima, penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Yang kedua, perusahaan. Yang pertama, sebagai penghasil barang atau jasa yang perlu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga, sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen dalam kegiatan ekonomi yang terkait. Yang keempat, melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Yang kelima, membayar harga barang faktor-faktor produksi. Yang kedua, pemerintah. Yang pertama, membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua, membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Yang ketiga, membeli barang dan jasa untuk penyelenggaraan negara. Yang keempat, menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN. Yang kelima, penyediaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Yang keenam, menyediakan barang-barang publik seperti taman dan jembatan penyeberangan. Yang ketujuh, kegiatan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Selanjutnya, masyarakat luar negeri. A. Dapat mengekspor barang dan jasa. B. Memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah. C. Tempat mengimpor barang dan jasa. D. Menampung tenaga kerja. E. Memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam.